Jokowi stop ekspor bauksit, Cina beneran gugat RI di WTO. Yang kedua digugat, belum rampung. Ketiga kita stop lagi, gugat lagi, nggak apa-apa. Tugas kita adalah, sekali lagi, mencari nilai tambah yang sebesar-besarnya. Dan itu bisa terlihat. 几十年来，中国始终坚持独立自主的和平外交政策，始终强调中国外交政策的宗旨是维护世界和平，促进共同发展。 Saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Pemerintah Indonesia berpotensi digugat oleh China di World Trade Organization apabila keran ekspor. Apabila keran ekspor biji bauksit benar-benar ditutup pada Juni 2023 mendatang. Pasalnya China sendiri saat ini merupakan pasar terbesar tujuan ekspor biji bauksit asal RI. Sebesar 90% bauksit RI dijual ke China. Lantas benarkah China akan menggugat RI di WTO? Apakah sudah ada tanda-tanda China akan menggugat RI? Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Barakrisna Hasibuan mengatakan, hingga saat ini belum ada indikasi pihak China akan menggugat Indonesia ke WTO, menyusul rencana pemerintah yang akan menyetop ekspor biji bauksit dalam waktu dekat ini. Namun yang pasti pihaknya siap menerima konsekuensi yang akan dihadapi atas kebijakan larangan ekspor biji bauksit tersebut. Apalagi kebijakan ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Saya sudah bicara dengan dubes kita di WTO belum ada. Rencana menggugat RI ini secara bilateral juga belum ada indikasi yang pemerintah terima dari pihak Tiongkok bahwa mereka akan mengambil langkah, kata dia kepada CNBC Indonesia Kamis 2 Maret. Menurut Barapada, prinsipnya kebijakan larangan ekspor biji bauksit ini diharapkan tidak mengganggu hubungan ekonomi secara keseluruhan yang lebih luas, terutama dengan negara yang selama ini bergantung pada produk mineral mentah RI. Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo bertekad untuk melarang kegiatan ekspor biji bauksit ke luar negeri pada Juni 2023. Aksi Presiden Jokowi ini pastinya bisa merugikan para pihak yang selama ini menikmati impor mineral mentah itu, salah satunya adalah Cina. Jokowi menyadari dan menaruh perhatian atas aksinya yang berpotensi menimbulkan perang atau gugatan baru di Organisasi Perdagangan Dunia. Gugatan tersebut bisa saja datang dari Cina. Pasalnya, menurut catatan Presiden Jokowi, 90% biji bauksit di Indonesia dinikmati oleh Cina. Hati-hati 90% ekspor bahan mentah bauksit kita ke Tiongkok, Cina. Nggak tahu dia gugat kita ke WTO atau enggak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa, bauksit digugat Tiongkok karena 90% ekspor bahan mentah kita ke sana. Ungkap Presiden dalam pembukaan workshop Nasional Partai Amanat Nasional dikutip Selasa 28 Februari 2023. Bara menyebut Cina sendiri saat ini merupakan pasar terbesar tujuan ekspor biji bauksit asal RI, di mana 90% produksi biji bauksit dari Indonesia dikirimkan ke negeri tirai bambu tersebut. Namun demikian, sejauh ini Kementerian Perdagangan belum mendapatkan info pasti apakah Cina berniat menggugat RI terkait kebijakan larangan ekspor biji bauksit. Yang pasti pihaknya siap apabila negara tersebut keberatan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kalau memang mereka tidak terima dengan keputusan tersebut dan memutuskan untuk mengajukan gugatan, ya tentu kita siap menghadapi, dan kita juga sudah siap dan sudah punya pengalaman menghadapi gugatan di WTO. Di kasus nikel di mana kita digugat oleh Uni Eropa, katanya. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor komoditas mineral mentah pada tahun ini, termasuk bauksit. Jokowi mengungkapkan alasan di balik rencana tersebut lantaran Indonesia merupakan eksportir terbesar ketiga dunia untuk bauksit, namun sayangnya untuk bahan jadi. Seperti aluminium, RI hanya menempati posisi ke-33 sebagai eksportir aluminium dunia. Bauksit kenapa kita harus stop? Saya berikan contoh saja, Indonesia ini ekspor bahan mentah bauksit itu. Kita nomor 3 di dunia. Mentahan yang kita ekspor, tapi ekspor aluminium kita nomor 33. Mentahnya nomor 3, barang setengah jadi, kok barang jadinya di 33, ungkapnya saat di Mandiri Investment Forum Rabu 1 Februari. Bahkan apabila diolah lagi menjadi panel surya, menurutnya RI hanya menempati eksportir panel surya nomor 31 di dunia. Padahal nilai tambah dari penjualan panel surya bisa mencapai 194 kali lipat dibandingkan bauksit yang masih mentah. Kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan? Apa yang salah dari kita? Kita terlalu nyaman dengan ekspor mentahan karena paling cepat dapat duitnya dan tidak pusing pikirannya. Udah gali, kirim, gali. Nikel juga sama. Gali, kirim, gak mau mikir kita. Tuturnya, kondisi ini menurutnya berbanding balik dibandingkan Cina.
Dia menyebut ekspor boksit Cina terbesar, nomor 18 dunia. Namun ekspor panel surya Cina merupakan terbesar nomor 1 di dunia. Padahal lanjutnya sumber bahan baku boksitnya juga berasal dari Indonesia. RRT Cina ekspornya boksit nomor 18, tapi ekspor panel suryanya nomor 1 di dunia. Terus barangnya ini dari mana? Barang mentahnya dari mana? 80% lebih dari kita. Hati-hati boksit, setelah kita stop saya tengok belum ada yang gugat, tuturnya.